Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada Virtual Coordinator Training hari ini. Yang terhormat Ibu Vivianti MPD selaku instruktur VCT, serta Bapak Supriyadi Eskom selaku pendamping gugus, dan juga pendamping gugus yang saya banggakan yaitu Kang Irfan dan Teh Nazla dan juga para peserta VCT dari teman-teman gugus 3. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sisya Mudita Prabandari selaku host pada VCT hari ini. Sebelum acara dimulai, kami harap para peserta untuk menyalakan videonya, untuk menyalakan kameranya jika tidak ada kendala dan mematikan atau mute mikrofon, dan dipersilakan untuk menyalakan mikrofon ketika ingin bertanya pada saat sesi tanya jawab. Pada VCT hari ini akan dibawakan oleh moderator bernama Evi Clara Sitorus yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2008 dan berasal dari SMP Negeri 2 Kota Baru. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Evi Clara Sitorus, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara kita, Seisha, yang sudah mempersilahkan saya untuk memimpin diskusi hari ini. Saya juga senang bertemu dengan guru-guru dan teman-teman yang sangat antusias untuk mengikuti rangkaian diskusi kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyalakan kamera dan mematikan audio selama diskusi berlangsung. Audio hanya boleh digunakan selama sesi tanya jawab. Dan teman-teman, saya bangga diskusi kita hari ini sangat menarik karena mengusung tema tentang air bersih dan sanitasi yang layak. Sanitasi. Yang dimana kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Raihan Abdillah. Beliau merupakan siswa kelulusan dari SMP PGRI 9 Kota Bogor. Beliau lahir di Jakarta Selatan pada tahun 2007 Juli tanggal 27. Sekian perkenalan dari kami. Untuk presenter kita Raihan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdillah dari kelompok 3 bertugas sebagai presenter. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bertemakan air bersih dan sanitasi layak. Sebelum itu saya izin untuk men-share screen terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahu apa saja yang akan dipaparkan pada presentasi kita saat ini. Yang pertama, ada apa itu sanitasi, kedua, pengertian sanitasi, tiga, tujuan sanitasi, empat, manfaat sanitasi, lima, contoh sanitasi, keenam, upaya yang dapat dilakukan untuk sanitasi air bersih, ketujuh, target Sustainable Development Goals atau yang kita kenal sebagai SDGs. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuki materi yang pertama. Apa sih sanitasi itu? Nah, sanitasi adalah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih dan bermaksud mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya. Nah, berarti sanitasi bermaksud untuk membudayakan hidup bersih serta menjauhkan manusia dari bahan kotor dan berbahaya bagi kehidupan lingkungan manusia. Pengertian sanitasi. Menurut WHO, sanitasi yaitu suatu pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer, dan keselamatan lingkungan kerja. Nah, menurut WHO, sanitasi memiliki peran sebagai pengawasan penyediaan air, pembuangan tinja, air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, serta kondisi atmosfer dan keselamatan pengoptimalan lingkungan kerja. Tujuan sanitasi. 1. Memperbaiki dan mempertahankan kesehatan yang baik pada manusia.
2. Efisiensi produksi dapat dimaksimalkan. 3. Menghasilkan produk yang aman dan sehat. Sanitasi memiliki tujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan serta menghasilkan produk yang aman dan sehat pada kehidupan lingkungan manusia. Manfaat sanitasi layak, mencegah penyakit menular, menghindari pencemaran, lingkungan menjadi sehat dan aman dan nyaman. Sanitasi memiliki manfaat untuk mencegah penyakit, pencemaran, serta menjadikan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Contoh sanitasi, membuat dan mengatur saluran air, membuat dan mengatur saluran limbah, membuang sampah pada tempatnya, menyediakan fasilitas toilet, membersih, serta mengelola limbah dengan baik dan teratur. Oleh karena itu, mari kita membuat dan mengatur saluran air, saluran limbah, membuang sampah pada tempatnya, serta merawat fasilitas toilet yang telah disediakan dengan bersih dan aman dan nyaman. Upaya yang dapat dilakukan untuk sanitasi air bersih. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Oleh karena itu, untuk upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sanitasi air bersih adalah dengan memfokuskan inovasi untuk mendorong teknologi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, serta perubahan perilaku untuk mendapatkan ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan dengan akses bebas dan merata pada kehidupan lingkungan manusia. Target Sustainable Development Goals atau yang kita kenal sebagai SDGs. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals atau yang kita kenal sebagai SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi, yang bermaksud untuk mengakses air secara merata dan bebas pada semua kalangan, mau itu di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, secara bebas, sehat, aman, dan nyaman. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Evi Clara S. selaku moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Raihan. Baik, teman-teman, untuk mempercepat waktu, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama beserta gugus. Saya Revani Aurel dari Gugus 3 Sumatera Barat mau bertanya, mengapa sekarang kuantitas dan kualitas dari air dapat berkurang? Kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Aurel. Saya akan menampung dulu untuk pertanyaan ini. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, oke, nama saya Deva Rizky Ramadini Hakim dari Gugus 3. Saya ingin bertanya, apakah di Indonesia itu sanitasi air itu apakah sudah cukup? Mengingat soalnya kalau di daerah seperti pelabuhan, seperti daerah pesisir itu juga kondisi airnya itu masih kotor gitu. Pengalaman saya ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk Devan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini saya tampung dulu ya. Dan untuk presenter silakan untuk menjawab.
Baik, pada pertanyaan pertama, mengapa kuantitas air di Indonesia berkurang? Penyebabnya adalah karena eksploitasi air oleh manusia yang tinggi, limbah rumah tangga, serta kegiatan industri yang di mana saja yang tidak dapat dikontrol oleh manusia sekitar yang secara bebas dengan ilegal. Oleh karena itu, kita harus mengurangi kegiatan eksploitasi ilegal manusia seperti limbah dan kegiatan industri lainnya. Dan untuk pertanyaan kedua, tentang apakah sanitasi air di Indonesia sudah cukup, jawabannya adalah tidak. Karena di berbagai daerah ada yang masih kekurangan air bersih, dan bahkan ada yang belum mencukupkan mendapatkan air yang layak. Oke, terima kasih. Cukup jelas. Oke, terima kasih kepada presenter yang sudah mempresentasikan tentang air bersih dan sanitasi layak. Itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat dari air bersih yang kita terima dari air bersih. Semoga adanya air bersih dan sanitasi layak ini kita dapat mencapai akses universal dalam sektor air minum. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Sheisha. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah membawakan materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan terima kasih kepada Ibu Via Vianti MPD dan Bapak Supriyadi Eskom dan para pendamping gugus dan juga teman-teman dari gugus 3. Kami, kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengadakan Virtual Coordinator Training hari ini. Saya akhiri VCT kelompok 3 yang bertema air bersih dan sanitasi layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.